Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, gimana nih? Kalian sudah pada sampai rumah atau masih ada yang di sekolah? Sudah Di sampai. rumah, Bu. Oh, ada yang di rumah ya. Alhamdulillah. Oke. Sambil ngabuburit, kita open kelas dulu ya. Ini waktu kita 30 menit. Bu Septi di sini akan membahas kisi-kisi untuk SHBS esok hari ya. Nah, siapa di sini yang sudah mencoba latihan soal yang Bu Septi berikan di LMS? Saya, Bu. Udah ya, ada Aku yang punya, sudah Bu. dapat nilai 100? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Nah, selamat yang sudah ya. Bismillah kalau kamu sudah dapat 100 ya, semoga besok bisa lebih menguasai ya soal-soal yang disajikan. Nah, yang belum dapat nilai 100 boleh ya kamu mencoba terus sampai kamu dapat nilai 100 ya. Nah, tentunya soal yang kemarin kamu kerjakan itu berkaitan dengan kisi-kisi yang hari ini akan Ibu sampaikan ya. Jadi waktu itu Ibu sudah menyampaikan bahwa materi SHBS kita itu hanya satu bab yaitu teks berita ya. Jadi materinya hanya satu bab sehingga ini lebih memudahkan kalian untuk belajar ya. Nah, adapun untuk materinya ya ini sudah Ibu rangkum ya. Jadi apa saja sih materi dan indikator yang nanti akan keluar di SHBS. Yang pertama adalah unsur berita ya. Kalian pasti sudah tahu bahwa unsur berita itu terdiri dari adik Simba ya. Adik Simba, kalian udah tahu ya singkatannya ya. A-nya itu apa Apa, ya. Apa, Oke, apa, di mana, mana, apa, bagaimana, kapan, kapan, siapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. bagaimana ya. Atau kalau kalian lebih enak pakai bahasa Inggris ya 5W1H itu sama saja ya. Adik Simba atau 5W1H itu sama saja ya. Nah, di sini untuk materi unsur berita ada beberapa indikator ya yang perlu kalian perhatikan. Jadi hampir semua soal itu pastinya disajikan teks ya, disajikan kutipan teks. Nah, kutipan teksnya tentunya adalah kutipan teks berita. Oke, biasanya yang teks yang disajikan itu rata-rata itu hanya satu paragraf ya. Nah, dari kutipan-kutipan teks tersebut, pertama ini siswa dapat menentukan unsur yang ada atau tidak pada teks berita tersebut ya. Jadi dalam sebuah paragraf itu terkadang tidak semua unsur itu muncul. Nah, kalian itu harus tahu unsur mana saja yang ada dan tidak ada pada teks berita tersebut. Tergantung nanti pertanyaannya apa yang ditanyakan ya. Entah itu yang tidak ada atau entah itu yang ada pada teks tersebut ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi terkait dengan unsur berita ya. Siswa dapat menentukan jenis unsur pada tiap kalimat pada teks berita tersebut ya. Jadi biasanya di dalam satu paragraf nih semisal ada 4 kalimat ya. Berarti kemungkinan dalam 4 kalimat itu ada 4 unsur. Nah, kalian harus tahu setiap kalimat itu unsurnya jenis yang mana. Entah itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Gitu. Nah, itu terkait dengan unsur ya. Sampai sini bisa dipahami nggak terkait dengan unsur? Bisa, Bu. Paham. Bisa ya. Oke, lanjut ke struktur. Nah, struktur berita ya. Yang kamu tahu struktur berita ada apa saja? Judul, teras, Judul, isi, teras, ekor. Hmm, isi, dan ekor. Oke ya. Judul berita, ya teras berita, isi berita, dan ekor berita. Kalau kita bentuk piramida, piramidanya bentuknya seperti apa? Kebalik. Piramida terbalik. Terbalik. Ya, piramida terbalik ya. Artinya apa itu piramida terbalik?
dari tingkat kepentingan sampai dari dari paling penting sampai tidak penting, Bu. Oke, bagus Ezel ya. Jadi itu memuat informasi yang paling penting sampai yang kurang penting ya. Artinya yang paling atas tadi judul ya. Judul itu pastinya harus menarik ya. Harus Nah, umum. kalau judulnya nggak menarik, orang juga malas bacanya. Ya, kemudian teras berita. Teras berita itu berarti itu adalah berita yang dianggap paling penting informasinya ya. Nah, isi berita itu penguatan dari teras berita. Nah, kalau ekor berita sebenarnya boleh ada, boleh juga tidak ya, karena isinya kalaupun ditiadakan itu tidak akan mengubah isi beritanya ya. Nah, seperti itu untuk struktur. Nah, dari materi struktur ini ya ada beberapa indikator yang bisa kita lihat di sini ya. Disajikan kutipan teks berita, siswa dapat menentukan struktur yang tepat dari kutipan berita tersebut. Jadi nanti di soal itu jarang sekali ada berita yang ditulis secara utuh ya. Misalkan beritanya strukturnya utuh nih, ada judul, teras, isi, ekor. Nah, biasanya yang disajikan itu hanya satu paragraf, di mana satu paragraf itu memuat satu struktur, entah itu teras, isi, ataupun ekor. Nah, kalian itu harus bisa menentukan ya, di paragraf itu termasuknya teras atau isi atau ekor. Gitu. Kalau teras biasanya itu memuat adik Simba. Gitu. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya. Adapun kalau seandainya tidak lengkap adik Simbanya, biasanya di bagian teras berita itu ya, apa, di mana, kapan, siapa. Nah, untuk bagian mengapa dan bagaimananya itu biasanya masuknya ke bagian isi berita ya, seperti itu. Jadi untuk struktur yang paling banyak itu unsurnya ada di bagian teras berita ya. Nah, nanti kamu lihat nih, kalau seandainya apa namanya, kamu lihat eh, kutipan beritanya itu, ini kayaknya biasanya paragrafnya di awal-awal berita nih. Nah, itu berarti teras ya. Kalau misalkan kamu lihat nih kayaknya udah bagian tengah-tengah nih, berarti itu isi ya. Kalau ekor itu biasanya terkait dengan pendapat ya, menurut siapa gitu ya, atau misalkan imbauan. Atau misalnya masyarakat diimbau untuk selalu eh, di dalam rumah gitu karena cuaca ekstrim, misal seperti itu ya. Nah, itu jadi biasanya imbauan-imbauan itu masuk ke dalam ekor berita ya. Nah, berikutnya disajikan struktur teks berita secara acak. Siswa dapat melakukan urutan struktur yang tepat ya. Ya, tadi kamu udah bisa menentukan ya, struktur itu ada judul, teras, isi, ekor. Nah, nanti itu ketika di soal diacak tuh ya. Nah, kamu tinggal ngurutin aja seperti tadi. Ya, ibaratnya itu udah soal yang sangat mudah ya. Harusnya semuanya bisa benar jawabannya. Lalu disajikan kutipan teks, siswa dapat menentukan judul yang tepat. Nah, kalau di sini ada nih kutipan teks beritanya. Nah, dari kutipan teks itu ya, kira-kira judulnya yang tepat apa ya? Nah, artinya di sini kalian kemampuan literasinya juga harus baik ya. Kalian harus bisa menangkap informasi dengan baik sehingga kalian bisa menentukan judul yang tepat. Ya, biasanya kita ambil dari ini inti beritanya tentang apa ya? Atau pokok beritanya tentang apa ya? Nah, ini bisa kita jadikan kunci untuk mendapatkan judul yang tepat. Nah, seperti itu. Berikutnya, fakta dan opini. Nah, ini sudah masuk ke materi kebahasaan ya, fakta dan opini. Kalian tahu bedanya kalimat fakta dan opini? Fakta itu yang dapat dibuktikan, opini itu dia masih pendapat, jadi itu belum tahu benar apa salahnya gitu. Betul, Akmar ya, bagus. Nah, jadi kalau fakta itu eh,
sudah terjadi peristiwanya ya dan bisa dibuktikan. Biasanya kalau fakta itu ada data, ada bukti dan pastinya peristiwanya itu sudah terjadi ya. Bu, Ya, dalam satu kalimat itu bisa ada fakta dan opini nggak? dalam satu kalimat enggak dong. Iya. Jadi awas juga ada kadang suka ada satu kalimat yang kita pikir itu fakta tapi ternyata opini. Kenapa? Kita bisa lihat kalau opini itu biasanya suka ada kata misalkan mungkin, diperkirakan, ya. Terus apa lagi? Menurut, ya meskipun di situ ada data misal. Tapi kalau ada kata-kata tadi, ya itu nggak jadi fakta jadinya. Malah jadinya opini gitu ya. Gitu ya Akmar ya. Bisa Oke, Bu. ditangkap? Oke ya. Oke, lanjut informasi sesuai teks ya. Disajikan sebuah ilustrasi cerita, siswa dapat menentukan teks berita yang tepat dari ilustrasi tersebut ya. Nah, jadi nanti itu ada ilustrasi cerita. Nah, dari ilustrasi itu kalau kita jadikan teks berita seperti apa? Jadi kamu mengubah cerita menjadi berita gitu ya. Lalu disajikan sebuah kutipan teks, siswa dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Ya, biasa pertanyaan-pertanyaan yang isinya ada di teks. Ya, ini mudah sekali karena kamu udah tinggal baca teksnya aja, jawabannya ada di situ. Gitu ya, asalkan kamu fokus, teliti, cermat ya dalam membaca teksnya. Berikutnya adalah pertanyaan sesuai teks ya. Disajikan kutipan teks berita, siswa dapat menentukan pertanyaan yang tepat berdasarkan informasi yang disajikan pada kutipan teks tersebut ya. Jadi kalau di sini justru dari kutipan teks itu kita bikin nih pertanyaannya yang jawabannya ada di teks tersebut gitu. Jadi kalau ada kutipan teks berita, kira-kira kalau dibuat pertanyaan gitu ya, apa yang sesuai ya? Pastinya ya itu ya terkait dengan unsur tadi, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau seandainya di teksnya itu menjelaskan penyebab terjadinya banjir gitu ya. Nah, kamu bisa tuh kalimat tanyanya kira-kira apa? Kalau misalkan yang dijelaskan penyebab terjadinya banjir. Mengapa, Bu? Mengapa? Betul ya, karena penyebab itu berkaitan dengan alasan terjadinya ya. Mengapa banjir bisa terjadi? Nah, misal seperti itu ya. Nah, itu. Oke, berikutnya ciri berita. Disajikan hal-hal terkait berita, siswa dapat menentukan ciri berita yang baik dari hal-hal tersebut ya. Jadi ini soalnya teori ya. Jadi kamu harus tahu deh ciri-ciri berita itu seperti apa. Apa aja sih ciri-cirinya? Ada yang tahu? Mengandung adik simba. Mengandung adik simba, betul. Apalagi? Wow. Aktual, betul. Apalagi? Objektif. Publisitas, objektif. Publisitas. Ya, betul. Ya, betul semua nih. Wah, udah pada siap nih kayaknya ya SHBS besok ya. Oke, lanjut ke pokok atau inti berita. Disajikan kutipan teks, siswa dapat menentukan pokok atau inti berita tersebut ya. Biasanya ini mirip-mirip seperti mencari gagasan pokok atau gagasan utama. Ya. Pernah mengerjakan soal tentang gagasan pokok? Pernah dong ya. Nah, itu Pernah, kamu Ibu. biasanya ya pernah ya. Nah, kamu lihatnya ya, pokoknya itu ada di kalimat pertama atau terakhir. Jadi pokok atau inti berita itu kalimat yang mewakili keseluruhan isi paragraf. Ya, misalkan berikut adalah penyebab terjadinya banjir.
Nah, kalimat berikutnya tuh dijelaskan tuh penyebab pertamanya apa, keduanya apa, ketiganya apa. Nah, berarti tadi tuh kalimat yang pertama adalah pokok beritanya, penyebab terjadinya banjir. Misal seperti itu ya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Paham, Bu. Paham ya? Oke, bagus. Lanjut ke kata sifat. Nah, ini nih ya, Ibu lihat oh ada soal nih kata sifat. Ibu keluarkan aja nih ya di kisi-kisi meskipun kita kemarin tidak spesifik membahas kata sifat. Nah, Ibu mau tanya dulu, kalian tahu nggak kata sifat itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu kata sifat? Tinggi, Cantik, apalagi? tinggi, Tinggi, baik, baik, oke, bagus, apalagi? Buruk, Rendah. oke, apa? Rendah. Rendah, oke. Nah, ini pintar-pintar ya. Kamu udah tahu tuh contoh kata sifat. Nah, nanti untuk yang soal kata sifat ini kamu hanya melengkapi kalimat rumpang dengan menggunakan kata sifat ya. Jadi disajikan sebuah kalimat rumpang, siswa dapat melengkapi kalimat tersebut dengan kata sifat yang tepat ya. Nah, ini biasanya melengkapi kalimat itu mudah lah ya. Kalian bisa mencocokkan kira-kira kata sifat mana nih yang cocok untuk kalimat tersebut. Sesuai konteksnya ya tentunya ya. Nah, berikutnya adalah soal numerasi. Ya, kalau yang tadi kita bahas itu kan sebenarnya ini soal literasi semua, ya kan? Nah, sekarang ada satu soal numerasi nanti yang akan muncul, ya. Nah, biasanya ada hitung-hitungan nih. Jadi kayak kalau di matematika suka ada soal cerita nggak? Iya, Bu. Nah, ya ini ya, mirip seperti itu. Hanya hitungannya sederhana, ya, karena ini bahasa Indonesia. Ibu nggak berani kasih soal matematika beneran ya. Jadi ini hitungannya nanti sederhana, makanya tidak perlu ada kertas buram pun tidak masalah ya. Jadi kamu bisa hitung pakai otak kamu sendiri aja, udah dibayangin aja udah langsung bisa ya gitu. Oke, berikutnya syarat pewarta berita. Nah, ini udah masuk ke keterampilan nih ya. Nah, disajikan hal-hal terkait pewarta berita, siswa dapat menentukan pewarta berita yang baik. Nah, ini seperti yang sudah kalian pelajari materi teknik membaca berita yang baik dan benar. Ya, sudah belajar itu ya. Waktu sebelum kamu pengambilan nilai membaca berita, kamu kan belajar dulu ya teknik membaca berita yang baik dan benar. Nah, di situ ada syarat pewarta berita. Apa saja coba? Apa aja? Kayak misalkan teknik, ya teknik membaca berita yang baik itu. artikulasi, Artikulasi, betul. Volume Apalagi? Intonasi. Volume suara. Intonasi. Apalagi? Volume suara. Apa volume suara? Betul ya. Tadi ada yang bilang tempo, ya betul ya. Nah, apa gestur, tatapan mata, ya itu semuanya berkaitan dengan teknik membaca berita, di mana teknik ini harus dikuasai oleh seorang pewarta berita, ya. Makanya itu menjadi syarat untuk menjadi pewarta berita. Dia harus menguasai teknik membaca berita yang baik dan benar, ya. Seperti itu. Oke. Lanjut teks berita yang tepat. Disajikan ilustrasi, siswa dapat menentukan teks berita yang tepat, ya. Ya sama ya, ini kayak tadi ya ilustrasi, ada ilustrasi cerita, kamu dari ilustrasi itu teks berita mana nih yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut ya. Dan yang terakhir adalah melengkapi teks berita. Disajikan kutipan teks berita, siswa dapat menentukan kata yang tepat untuk kutipan tersebut ya. Jadi ya ini juga ya, beritanya rumpang, kemudian bisa kamu lengkapi dengan kata atau kalimat ya, tergantung nanti permintaan soalnya seperti apa. Oke, sudah itu saja ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu.
Tidak Tidak. ya. Ada yang sudah membuat rangkuman materi Habis open class, Bu. habis open class ya. Nah, ini kisi-kisi ini sudah Bu Septi upload di LMS. Jadi nanti kamu bisa download ya. Kamu bisa unggah kisi-kisinya, kamu pelajari lebih baik lagi, kamu bikin rangkuman lagi nih dari si materi-materi ini, terutama indikator-indikator ini harus kamu perhatikan ya. Nah, dari indikator yang disajikan ini coba kamu cocokkan dengan eh, latihan soal yang kemarin Ibu berikan ya. Nah, meskipun sudah kamu kerjakan, kamu sudah dapat nilai 100 ya. Nah, coba aja kamu buka lagi, kamu pelajari lagi soal-soalnya, kemudian dicocokkan nih dengan indikator ini. Tapi tentunya mungkin ada yang ini ya, ada yang kurang lengkap karena itu kan soalnya cuma 20 kalau nggak salah ya. 20 soal ya, pas 10 sih latihannya. 20 soal ya? Halo? Iya. Ya, 20 soal. Ya, gitu. Kalau ini kan Ibu bikin ini untuk 50 soal ya, tapi tentunya yang paling banyak muncul soalnya nanti adalah terkait dengan unsur berita, struktur berita, fakta, dan opini. Ya, itu soal yang paling banyak muncul nanti di soal SHBS-nya ya. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, kemarin dari soal yang kamu kerjakan kira-kira ada yang mau kamu tanyakan nggak? Misalkan ada yang belum kamu pahami gitu, soal yang mana? Mirip kan kemarin ya, soal yang dikerjakan dengan apa? Dengan kisi-kisi yang tadi Ibu sampaikan. Ya, itu sebenarnya kemarin itu yang di latihan soal itu sudah mewakili ya, seharusnya sudah mewakili eh, soal-soalnya, apa kisi-kisinya ya, gitu. Ada pertanyaan? Sudah paham ya? Sudah. Kira-kira kalau di level 1 sampai 10 kalian kesiapan kalian untuk SHBS besok nih udah di nomor berapa nih? 7. 7, 9. 8. 9, wah keren, 8, Aduh. 2. Wah, harus belajar lagi nih yang masih merasa levelnya 2 nih. Ya. Nah, semangat pokoknya ya belajar. Ya, tadi itu tipsnya dari kisi-kisi yang tadi Ibu berikan ya, kamu bisa apa namanya? Bisa buat rangkumannya ya. Kemudian kamu juga bisa apa namanya? Latihan lagi dengan soal-soalnya ya. Nah, kalau bisa soalnya jangan hanya itu ya, dari buku paket yang kamu punya juga kan itu ada juga latihan soalnya ya. Itu bisa kamu kerjakan juga tuh soal-soal yang ada di buku paket, yang ada di Pesona Edu ya. Nah, itu mirip-mirip ya. Atau mungkin misalkan kamu suka main apa? Blue Cat ya, atau main apa sih, banyak lah pokoknya kalian ya suka itu kan. Kamu kalau apa cari-cari gitu ya, soal-soal teks berita itu nanti muncul tuh banyak ya, gitu. Dari Blue Cat itu bisa kamu explore di situ banyak sekali soal-soal tentang teks berita ya. Nanti kalau ada yang masih belum kamu pahami, kamu boleh tanya-tanya ke Bu Septi ya, gitu. Oke, sudah jelas ya? Jelas ya? Iya, Bu. Jelas, oke, sip ya. Kalau apa namanya sudah jelas. Nah, ini kita berarti tinggal menunggu. Oh iya, ini Ezel untung ingetin nih. Bu, buat absen mana ya, Bu? Bentar ya. Nih, bentar, Ibu ini dulu buat absennya.
Makasih Ezel udah diingetin nih. Iya, Bu. Ya untung ibu baca chat. Bentar ya. Ten, 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 ten. Nah itu ya link absensinya. Sudah ada belum di chat? Sudah ada. Udah ada ya. Oke, silakan kamu isi absensinya dulu ya. Diisi dulu presensinya. Ini ada yang masih di sekolah nggak? Hmm. Sudah diisi presensinya? Sudah, Bu. Udah. Oke, baik. Terima kasih ya. Mungkin Ibu cukupkan saja ya dari Bu Septi. Nanti kamu tinggal Bu Septi ya. dikirim ke saya gitu. Oh iya Pak Kik, alhamdulillah sudah hadir ya. Ini ya Pak. Bentar. Make host. Oke, sudah ya Pak Kik. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua. Bu Septi pamit. Ibu doakan ya semoga kalian dimudahkan dan dilancarkan SHBS-nya ya. Banyak yang mendapat nilai 100. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya. Amin. Dan tentunya semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan puasanya juga lancar. Amin ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bentar, Bu izin. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.